warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore pemirsa yang ada di studio dan juga pemirsa yang ada di rumah. Apa kabar hari ini nih pemirsa? Mudah-mudahan kita semua senantiasa diberikan kesehatan untuk bekal ibadah kepadanya. Nah pemirsa, sudah jam 4 sore nih, seperti hari yang lalu, seperti Senin yang lalu, jam 4 sore saatnya saya Rida Fairuz berkumpul dengan adik-adik kori-koriah yang soleh-solehah, cantik-cantik. Tentunya kita kumpul di sini di program spesial RCTV, di mana program ini adalah program Lomba Membaca Al-Quran. Iya, di sini di Festival Murotal RCTV. Ya Karim. Ya pemirsa, seperti hari yang lalu, pada tiap episodenya kita akan menampilkan masing-masing kategori. Di kategori 1 yaitu usia maksimal 9 tahun pemirsa, kita akan menampilkan 5 peserta yang nantinya akan kami ambil satu sebagai semifinalis yang nantinya akan tampil lagi tentunya di babak semifinal ya. Dan juga 5 peserta di kategori 2 usia maksimal 13 tahun. Dan nantinya akan kami ambil satu pemenang juga untuk tampil kembali di semifinal. Dan sudah siap 10 peserta sore hari ini. Siapa sajakah mereka? Yuk kita kenalan dulu ya. Yang paling pertama, tepuk tangan buat adik kita, Almer Aufa Rais dari RQ Az-Zahra. Berikutnya peserta yang kedua yaitu Aufa Alfarezki dari RQ Az-Zahra. Peserta berikutnya yaitu akan tampil Athalithah Billah dari SD Al-Irsyad. Dan juga sudah ada di sana adik kita Jihan Jauharo dari SD Al-Irsyad. Ya, peserta kelima yaitu Vienna Kenia Vita dari DTA Al-Kalam. Itu dia 5 peserta di kategori 1 pemirsa. Berikutnya ini dia peserta di kategori 2. Tepuk tangan untuk adik kita Rehan Ramdan dari TPQ Sidkul Amal. Dan juga sudah ada teman kita Malaika Falilah dari RQ Az-Zahra Lobunta. Iya, peserta berikutnya yaitu Fahira Kinan El Fariza dari DTQ Kemantren. Dan juga sudah hadir di sana ada Fido William dari SD Islam At-Taqwa. Yuk kasih semangat buat 10 peserta yang akan tampil pada sore hari ini. Luar biasa sekali ya. Mereka tentunya sudah berlatih di rumah bersama pembimbingnya, bersama bunda dan juga ayahnya. Semoga penampilannya di sore hari ini maksimal dan bisa mendapatkan nilai yang tinggi dari ketiga dewan juri. Nah, bicara dewan juri, siapa sih dewan juri kita? Seperti kemarin juga ya, pastinya sudah ada di sini 3 dewan juri yang menemani adik-adik semua. Saya sapa dari yang paling ujung ya. Ada Abi Haji Syamsuddin. Assalamualaikum Abi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat Bi? Alhamdulillah. Alhamdulillah Abi, sore hari ini bisa menemani RCTV dalam program Lomba Murotal ya Bi ya? Ya, betul. Baik, Bi, dalam festival Murotal RCTV ini Abi menilai di bidang tajwid dan juga suara ya. Boleh dijelaskan lagi Bi, apa sih tajwid dan suara itu Bi? Bidang tajwid tentunya diantaranya tentang hukum-hukum nun mati, tanwin, ada idhar, ada ikhfa, iklab, idgham bihuna, idgham bilaguna. Ada juga tentang alman, panjang pendeknya diperhatikan ya, terutama matobi'i jangan sampai kelebihan, jangan sampai kurang. Ya, kemudian ingat ya suara kita. Ya, ini saya yakin sudah dipersiapkan dari rumah ya, jangan sampai ya tenggorokannya. Nah, tapi kalau cewek sih ini tertutup semua. Ini gendalanya biasanya laki-laki tidak pakai jas atau kalau kesininya naik motor itu
memang sangat riskan. Ya, harusnya. Tipsnya apa nih Bi, tipsnya? Ya harus ini tertutup aja lah. Kalau naik motor, kalau mobil sih mungkin nggak masalah, tapi kalau naik motor ini harus di ini supaya jangan kena masuk angin. Karena itu akan mengganggu nanti suara kita. Itu aja. Itu saja Abi Haji Syamsuddin. Tepuk tangan yuk buat Abi Syamsuddin. Dan berikutnya dewan juri yang akan menilai di bidang fashohah dan irama. Sudah ada di sana Abi Haji Muhadditsir Rifai. Assalamualaikum Bi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat Bi? Alhamdulillah. Alhamdulillah Bi. Untuk fashohah dan irama sendiri nih meliputi apa saja? Kemudian nanti mulainya lagi dari mana ya. Ya. Termasuk juga ketika memulainya kebanyakan agak membingungkan itu bagi guru, terutama bagi anak-anak ya. Kalau mulainya dari hamzah ya atau dari alif ya. Itu mau dibaca fathah, dhamma atau kasroh ya. Nah, itu biasanya membingungkan. Makanya di sini ya peran gurunya atau pembinanya di rumah ini sangat dominan ya tentunya. Kemudian juga ada menjaga keutuhan daripada ayat atau kalimatnya. Jangan sampai loncat ya, loncat ayat atau loncat kalimat. Kemudian juga ada menjaga huruf dan harokatnya. Nah, biasanya kan kadang-kadang karena apa ya, karena hafalan gitu biasanya bukan membaca ya, terutama untuk mungkin di kategori 1 ya. Kalau di kategori 2 insya Allah sudah pada bisa baca semua. Nah, karena hafalan kemudian dapatnya itu dari apa, pendengaran biasanya ya. Karena mendengar begitu kemudian bisa jadi harokatnya salah ya. Kemudian kalau di irama tentunya ya irama-irama yang sesuai dengan irama yang umum dilombakan ya, di event-event MTQ reguler ya, kayak lagu-lagu yang umum kita ketahui ada 7 macam ya. Ada bayati, ada soba, ada hijaz, ada nahawan, ros, kemudian jiharka dan sikah. Ya. Dan bebas memilih mau ambil lagu apa aja bebas, ya, boleh mau pilih lagu bayati, mau ros ya. Asal jangan lagu-lagu dangdut ya. Biasanya anak-anak kebanyakan ya makanya itu lagu bayati ya. Kalau tidak bayati biasanya ros ya. Iya, baik. Ada lagi Bi? Oke, itu aja. Ya. Baik, terima kasih Abi Muhaddits. Tepuk tangan yuk buat dewan juri kita. Dan berikutnya ini yang cantik nih, yang paling cantik di antara 3 yang duduk di meja depan. Ini adalah koordinator Dewan Hakim atau koordinator Dewan Juri, sudah hadir di sana Umi Hajah Sri Wahyuni Herman. Assalamualaikum Umi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Mbak Rida. Sehat Umi, apa kabar? Alhamdulillah sehat, barakallah. Alhamdulillah. Umi, banyak yang pastinya akan disampaikan untuk peserta-peserta yang akan tampil sore hari ini Umi. Silakan Umi. Insya Allah. Assalamualaikum anak-anak soleh-soleha. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang semangat dong jawabnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh anak-anak soleh-soleha. Nah gitu ya. Alhamdulillah. Bismillah ya. Ini hari kedua Festival Murotal RCTV 2022. Dan yang perlu kita hayati terus kita kuatin adalah bahwa menang atau kalah itu bukan akhir segalanya ya. Jadi nanti kalau misalnya harus ada yang nggak lolos di babak penyisihan ini gitu, nggak usah menyerah, karena kekalahan yang sebenarnya adalah saat adik-adik anak-anak kalian ini menyerah gitu. Menyerah nggak mau belajar ngaji lagi, menyerah nggak mau baca Quran lagi, itu namanya kekalahan. Tapi justru kalau misalnya sekarang nggak lolos ke babak berikutnya, ayo belajar lagi, semangat lagi, biar nanti bisa dapat hasil yang semakin baik ya. Semangat ya. Semangat. Kemenangan yang tertunda betul banget Abi. Nah, Ui mau sampaikan sedikit teknisnya.
dan juga kategorinya, bahwa kategori 1 itu adalah maksimal di usia 9 tahun ya. Dan ini hari ini ada 5 peserta yang mengikuti kategori 1. Terus yang di kategori 2 itu maksimal di usia 13 tahun. Sedangkan pilihan surat yang dibaca untuk kategori 1 pada babak penyisihan ini masih kita bebaskan anak-anak soleh-soleha sendiri yang memilih suratnya. Tapi begitu juga di kategori 2. Tapi kalau kategori 1 itu ada di juz amma atau di juz 30 ya. Sedangkan di kategori 2 itu dimulai dari juz 1 sampai juz 10. Tapi kalau saya lihat daftarnya di sini Abi, ini masih jadi favorit, ini surat Al-Baqarah sama surat Ali Imran ya. Nggak apa-apa, bismillah ya semuanya, siapkan mental, jangan lupa berdoa. Pokoknya menang kalah adalah bagian dari proses. Nanti hasilnya biar Allah aja yang menentukan ya. Semangat anak-anak soleha, makasih. Baik, terima kasih Umi. Untuk peraturan membaca Al-Qur'annya nih Umi, terlewatkan Umi. Oh iya ya. Betul. Ada satu lagi ya yang perlu di garis bawahi di sini. Nanti pada saat namanya dipanggil ke atas, kemudian udah siap duduk di atas, nanti ada lampu hijau nyala. Saat lampu hijau nyala, nanti adik-adik mulai membaca ya, mulai dengan ta'awud, kemudian membaca, dan kemudian nanti Abi Samsudin akan memecet lampu warna kuning. Nanti lampu warna kuning itu artinya kalau bicaranya waktu itu 1 menit sebelum habis waktu ya. Total adalah 4 menit. Jadi nanti kalau udah waktunya kuning, kira-kira 1 menit kemudian itu harus berhenti. Nanti di wakaf terdekat atau di akhir surat buat yang juz amma atau juz 30 ya. Terus kemudian saat tampil tidak ada salam pembuka dan tidak ada salam penutup. Langsung ta'awud, kemudian nanti ditutup dengan shadaqallahul azim ya. Gitu, baik, itu dia para peserta. Oh lampu merah ya? Iya tadi lampu merah tadi itu wakaf ya. Wakaf atau berarti berhenti ya, udah selesai berarti pembacaannya ya. Udah ya bisa ngerti ya anak-anak ya? Paham ya. Baik. Terima kasih Umi. Sama-sama Mbak Cantik Rida. sekali sore hari ini. Makasih. Itu dia Umi Hajasri selaku koordinator Dewan Juri. Dan pemirsa, sesaat lagi kita akan segera menyaksikan penampilan dari adik kita yaitu Almer Aufar Rais dari RQ Az-Zahra Lobunta. Tapi kita break dulu sejenak. Kita kembali lagi di Festival Murotal RCTV. Ya Karim. Kembali Anda menyaksikan program spesial RCTV. Apalagi kalau bukan Festival Murotal RCTV. Ya Karim. Ya pemirsa, kita langsung akan menuju peserta pertama di kategori 1 yaitu usia maksimal 9 tahun pemirsa. Dan khusus pada babak penyisihan ini seluruh peserta oleh Dewan Juri diberikan kebebasan untuk memilih surat atau makro pilihannya. Artinya di babak penyisihan ini surat atau makro yang dikuasai yang dibawakan. Nanti pada saat semifinal dan juga final itu yang akan diberikan makro ataupun surat pilihan dari Dewan Juri. Dan ini dia peserta pertama kita, Almer Aufar Rais dari RQ Az-Zahra Lobunta yang akan membacakan surat Asy-Syams. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wasyamsi waduhaha wal qamari idza talaha wan nahari idza jallaha wal laili idza yaghshaha wasyama'i wa ma banaha wal ardi wa ma tahaha wa nafsi wa ma sawaha fa alhamaha fujuraha wa taqwaha
yaghshaha kazzabat samudu bitagwaha izim wa asya ashqaha faqala lahum rasulullah naqatallahi wa suqyaha fakazzabuhu fa'akruha fadamdama alaihim rabbuhum bizambihim fasawwaha walayah sadaqallahul adzim. Shadaqallahul azim. Itu dia adik kita, peserta pertama di kategori 1, usia maksimal 9 tahun pemirsa. Tadi sudah tampil Almer Aufarais dari RQ Az-Zahra Lobunta. Dan pemirsa, di babak penyisihan ini seluruh peserta oleh Dewan Juri diberikan kebebasan untuk memilih dan membacakan makro ataupun surat yang dibacanya. Jadi peserta bisa memilih bebas ya, tergantung dengan surat atau makro yang dikuasainya. Tapi untuk semifinal dan final nanti maka akan diberikan makro pilihan dari Dewan Juri. Dan sudah siap di sana peserta berikutnya di kategori 1. Ini dia Aufa Alfarezki dari RQ Az-Zahra Lobunta yang akan membacakan surat At-Thoriq. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Was-samaa'i wat-thariq. Wa ma adraka mat-thariq. An-najmus sakib. In kullu nafsin lamma 'alaiha hafiz. Falyanzuril insanu mimma khuliqa min ma'in dafiq yakhruju min bainis sulbi wat tara'ib. Innahu ala raj'ihi laqadir. Yauma tubla sarair. Fama lahu min quwwatin wala nasir. Was-samaa'i zatir raj' wal ardi zatis sad. Innahu laqaulun fasl wa ma huwa bil hazl. Innahum yakiduna kaida wa akidu kaida. Famahilil kafirina amhilhum ruwaida. Shadaqallahul azim. Shadaqallahul azim. Itu dia peserta kedua di kategori 1, yaitu adik kita Aufa Alfarizki dari RQ Az-Zahra Lobunta. Luar biasa ya, Masya Allah penampilannya sudah tenang, kemudian juga sudah membacakannya dengan baik bacaan Al-Qur'annya. Dan kita akan menuju ke peserta berikutnya di kategori 1, yaitu usia maksimal 9 tahun. Yang akan membacakan pilihan suratnya memilih dari juz 30 nih pemirsa ya. Jadi untuk adik-adik yang tampil pada babak penyisihan ini yaitu diberikan kebebasan untuk memilih makro dan surat yang sudah dikuasai. Tapi nanti tantangannya pada saat semifinal dan juga final nih pemirsa ya. Nanti suratnya akan ditunjuk langsung oleh Dewan Juri. Oleh karenanya kematangan dalam membaca memang harus sekali pada setiap peserta nih pemirsa. Dan berikutnya kita langsung menuju ke peserta ketiga. Ini dia Asalisah Billah dari SD Al Irsyad yang akan membacakan surat An-Naba mulai dari ayat 1.
wa khalaqnakum azwaja wa ja'alna naumakum subata wa ja'alna laila libasa wa ja'alna an-nahara ma'asya wa banayna fawqakum sab'an shidada wa ja'alna sirajan wahaja wa anzalna minal mu'sirati ma'an sajjaja linukhrija bihi habban wa nabata wa jannatin alfafa inna yawmal fasli kana miqata yawma yunfa'u fis suri fatatuna afwaja wa futihatis sama'u fakanat abwaba wa suyiratil jibalu fakanat saraba inna jahannama kanat mirsada lit-taghina ma'aba labithina fiha ahqaba la yadhuquna fiha bardaw wala syaraba illa hamiman wa ghassaqa jazaa'an wifaqa innahum kanu la yarjuna hisaba sadaqallahul azim. Shadaqallahul azim. Luar biasa, Masya Allah ya. Itu dia adik kita dari SD Al Irsyad. Ada Asalithah Billah ya. Tadi tampil di urutan ketiga dan berikutnya kita akan kembali saksikan penampilan adik kita yang keempat yaitu Jihan Jauharo. Tapi sesaat lagi pemirsa, jangan kemana-mana, kita kembali sebentar lagi tetap di Festival Murotal RCTV. Ya Karim. Terima kasih pemirsa, Anda kembali menyaksikan Festival Murotal RCTV. Ya Karim. Ya pemirsa, tadi sudah kita saksikan 3 adik-adik kita tampil dengan maksimal, dengan mental yang luar biasa pemirsa. Berikutnya kita akan langsung menuju ke peserta keempat di kategori 1 sore hari ini. Ini dia Jihan Jauharo dari SD Al Irsyad yang akan membacakan surat An-Naba dimulai ayat 1. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Amma yatasaalun 'anin naba'il 'adzim alladzi hum fihi mukhtalifun kalla saya'lamun summa kalla saya'lamun alam naj'alil arda mihada wal jibala autada wa khalaqnakum azwaja wa ja'alna naumakum subata
Waja'alnal laila libasa Waja'alnan nahara ma'asya Wa banaina fawqakum sab'an shidada Waja'alna sirajan wahhaja Wa anzalna minal mu'sirati ma'an sajjaja Linukhrija bihi habban wa nabata Wa jannatin alfafa Inna yawmal fasli kana miqata Yawma yunfakhu fis suri fata'tuna afwaja Wa futihatis sama'u fakanat abwaba Wa suyiratil jibalu fakanat saraba Sadaqallahul azim. Shadaqallahul azim. Itu dia peserta keempat dari kategori 1 pada Festival Murotal RCTV sore hari ini pemirsa. Dan berikutnya kita akan langsung saksikan penampilan dari adik kita yang sedang bersiap-siap pemirsa ya. Nah, kami ingatkan lagi untuk pemirsa yang saat ini sedang menyaksikan layar RCTV bahwasanya kami masih membuka gelombang 2 untuk peserta Festival Murotal RCTV pemirsa. Silakan Anda yang ingin mendaftarkan putra-putrinya, silakan langsung datang ke Geraha Penara dari Cirebon Televisi di Jalan Perjuangan nomor 9 pemirsa. Nah, kita sudah sampai di peserta terakhir di kategori 1 Festival Murotal RCTV. Ya, di mana kategori 1 ini adalah peserta dengan maksimal usia 9 tahun dan kemudian memilih makro atau surat pilihan dari juz amma atau juz 30. Dan pastinya Dewan Juri di babak penyisihan ini memberikan kebebasan untuk seluruh peserta memilih makro dan surat pilihannya. Makro dan surat yang sudah dikuasai. Tapi nanti di babak semifinal dan juga babak final akan terlihat nih pemirsa ya kematangan dari masing-masing peserta. Karena nanti suratnya akan diberikan secara mendadak pemirsa. Dan sudah siap di sana, langsung saja ini dia penampilan kelima peserta di kategori 1 yaitu Vienna Kenia Vita dari DTA Al-Kalam yang akan membacakan surat Al-Ma'un. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ara'aital
Sadaqallahul azim. Sadaqallahul azim. Ya, pemirsa, itu dia 5 peserta yang tergabung di kategori 1 pada Festival Murotal RCTV sore hari ini, pemirsa. Juri akan mengakumulasi nilai dan siapakah nanti yang akan masuk ke babak semifinal. Akan ada 1 pemenang dari 5 peserta yang baru saja tampil. Dan setelah kategori 1 kita akan menyaksikan penampilan dari adik-adik kita yang tergabung di kategori 2, yaitu maksimal usia 13 tahun, pemirsa. Tapi sesaat lagi, pemirsa, kita break sejenak, tetap di sini di Festival Murotal RCTV. Ya, Karim. Ya, kembali Anda menyaksikan Festival Murotal RCTV. Ya, Karim. Ya, pemirsa, tadi kita sudah menyaksikan penampilan dari 5 adik-adik kita yang tergabung di kategori 1, yaitu maksimal usia 9 tahun. Dan berikutnya kita akan menyaksikan adik-adik kita yang tergabung di kategori 2, yaitu adik-adik yang maksimal usia 13 tahun, pemirsa. Dan sudah siap di atas sana adik kita Rehan Ramdan dari TPQ Sidkul Amal yang akan membacakan surat Al-Baqarah dimulai ayat 197. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Al-hajju ashhurum ma'lumat. Faman farada fihinna al-hajja fala rafatha wala fusuqa wala jidala fil hajj. Wa ma taf'alu min khairin ya'lamhu Allah. Wa tazawwadu fa inna khairaz zadit taqwa wattaquni ya ulil albab. Laisa 'alaikum junahun an tabtaghu fadlan min rabbikum fa idza afadtum min arafatin fadhkurullaha 'indal masy'aril harami wadhkuruhu kama hadakum wa in kuntum min qablihi laminadh dhallin. Thumma afidu min haitsu afadhan nasu wastaghfirullah. Innallaha ghafurur rahim. Fa idza qadaytum manasikakum fadhkurullaha ka dzikrikum aba'akum aw ashadda dzikra. Faminan nasi may yaqulu rabbana atina fid dunya wa ma lahu fil akhirati min khalaq. Wa minhum may yaqulu rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina adzaban nar. Ulaika lahum nasibum mimma kasabu wallahu sari'ul hisab. Shadaqallahul azim.
Shadaqallahul azim. Itu dia peserta pertama di kategori 2 sore hari ini, yaitu adik kita Rehan Ramdan dari TPQ Sidkul Amal. Memang ya terlihat lebih matang, memang usianya untuk kategori 2 ini yaitu 9 tahun lebih ya, sampai dengan maksimal 13 tahun pemirsa. Dan kami beritahukan lagi untuk Anda pemirsa RCTV bahwasanya kami masih membuka pendaftaran Festival Murotal RCTV gelombang 2 pemirsa. Silakan Anda yang belum mendaftarkan putra putrinya untuk segera mendaftarkan dan langsung saja Anda mendaftar di Geraha Pena Radar Cirebon Televisi nomor 9 Kota Cirebon. Dan di kategori 2 ini kembali kami akan menampilkan 5 peserta pemirsa yang nantinya akan kita ambil satu pemenang yang akan tampil di babak semifinal. Dan sudah siap di sana adik kita Malaika Falilah dari RQ Az-Zahra Lobunta yang akan membacakan surat Al-Baqarah dimulai dari ayat 1. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alif Lam Mim. Zalikal kitabu la raiba fihi. Hudal lil muttaqin. Allazina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimunas sholata wa mimma razaqnahum yunkinun. Wallazina yu'minuna bima unzila ilaika wa ma unzila min qablik wa bil akhirati hum yuqinun. Ulaika ala hudam mir rabbihim wa ulaika humul muflihun. Innal ladzina kafaru sawa'un alaihim a'anzartahum am lam tunzirhum la yu'minun. Khatamallahu ala qulubihim wa ala sam'ihim wa ala absarihim gishawatu wa lahum azabun azim. Wa minan nasi may yaqulu amanna billahi wa bil yaumil akhir wa ma hum bimu'minin. Shadaqallahul azim. Shadaqallahul azim. Itu dia peserta kedua di Festival Murotal RCTV sore hari ini di kategori 2 pemirsa ya. Dewan juri pasti akan kebingungan di kategori 2 ini karena pesertanya bagus-bagus nih pemirsa. Jadi yang belum tampil harus lebih baik lagi dari yang barusan saja tampil. Dan di babak penyisihan ini pemirsa, Dewan Juri memberikan kebebasan untuk seluruh peserta membaca makro ataupun surat pilihan. Jadi artinya makro dan surat pilihan yang dibaca pada babak penyisihan ini adalah yang sudah betul-betul dikuasai. Jadi harus baik nih pemirsa, baik itu bacaannya, tajwidnya, kemudian juga irama dan lagunya. Harusnya lebih maksimal lagi penampilannya. Dan ini dia peserta ketiga sore hari ini pemirsa, adik kita Idris dari DTQ Kemantren yang akan membacakan surat Al-Baqarah dimulai ayat 72. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idh qataltum nafsan
فادارأتم فيها والله مخرج ما كنتم تكتمون فقلنا اضربوه ببعضها كذلك يحيي الله الموتى ويريكم آياته لعلكم تعقلون ثم قست قلوبكم من بعد ذلك فهي كالحجارة أو أشد قسوة وإن من الحجارة لما يتفجر منه الأنهار وإن منها لما يشقق فيخرج منه الماء وإن منها لما يهبط من خشية الله وما الله بغافل عما تعملون أفتطمعون أن يؤمنوا لكم وقد كان فريق منهم يسمعون كلام الله ثم يحرفونه من بعد ما عقلوه وهم يعلمون وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا وإذا خلا بعضهم إلى بعض قالوا أتحدثونهم بما فتح الله عليكم ليحاجوكم به عند ربكم أفلا تعقلون صدق الله العظيم. Shadaqallahul Azim. Itu dia peserta ketiga dari kategori 1 Festival Murotal RCTV sore hari ini pemirsa. Dan kita akan menuju ke dua peserta terakhir ya pemirsa sore hari ini. Siapa sajakah yang akan tampil dan seperti apa penampilannya? Kita tunggu sesaat lagi. Tetap di sini di Festival Murotal RCTV. Ya Karim. Kembali Anda menyaksikan Festival Murotal RCTV. Ya Karim. Ya pemirsa, sampai kita di segmen terakhir penampilan peserta dan tersisa 2 peserta yang belum tampil nih sore hari ini pemirsa. Langsung saja sudah siap di sana ya. Adik kita Fahira Kinan El Fariza dari DTQ Kemantren yang akan membacakan surat Ali Imran dimulai dari ayat 10. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal ladzina kafaru lan tughniya anhum amwaluhum wala
wa ulaika hum waqudun nar kadabi ali fir'auna walladzina min qablihim kazzabu bi ayatina fa akhadhahumullahu bi dhunubihim wallahu syadidul iqab kullil ladzina kafaru satughlabuna wa tuhsyaruna ila jahannam wa bi'sal mihad qad kana lakum ayatun fi fi'atainil taqata fi'atun tuqatilu fi sabilillahi wa ukhra kafiratun yarawnahum mithlaihim ra'yal 'ain wallahu yu'ayyidu binasrihi man yasha' inna fi dzalika la'ibratan liulil absar zuyyina linnasi hubbus syahawati minan nisa'i wal banin hubbus syahawati minan nisa'i wal banina wal qanatiril muqantarah wal qanatiril muqantarati minadh dhahabi wal fiddah minadh-dhahabi wal fiddati wal khaylil musawwamati wal an'ami wal harth dzalika mata'ul hayatid dunya wallahu 'indahu husnul ma'ab Sadaqallahul azim. Sadaqallahul azim. Itu dia penampilan dari adik kita Fahira Kinan El Fariza dari DTQ Kemantren. Pemirsa, tinggal ada satu peserta lagi sore hari ini pemirsa dari SD Islam At-Taqwa yang masih bersiap-siap saat ini. Dan kami umumkan lagi untuk Anda yang belum mendaftarkan diri untuk menjadi peserta Festival Muratal RCTV, pendaftarannya masih kami buka pemirsa untuk gelombang kedua. Silakan putra putrinya didaftarkan atau anak didiknya dari sekolah masing-masing. Kami tunggu di Geraha Pena Radar Cirebon Televisi, Jalan Perjuangan nomor 9. Dan setiap harinya kita menampilkan 2 kategori, masing-masing kategori yaitu 5 peserta dan akan kami ambil 1 pemenang untuk nantinya tampil di babak semifinal. Pemirsa, ini dia peserta terakhir sore hari ini dari kategori 2 yaitu adik kita Vido William dari SD Islam At-Taqwa yang akan membacakan surat Al-Baqarah dimulai dari ayat 11.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض قالوا إنما نحن مصلحون ألا إنهم هم المفسدون ولكن لا يشعرون وإذا قيل لهم آمنوا كما آمن الناس قالوا أنؤمن كما آمن السفهاء ألا إنهم هم السفهاء ولكن لا يعلمون وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا وإذا خلوا إلى شياطينهم قالوا إنا معكم إنما نحن مستهزئون الله يستهزئ بهم ويمدهم في طغيانهم يعمهون أولئك الذين اشتروا الضلالة بالهدى فما ربحت تجارتهم وما كانوا مهتدين مثلهم كمثل الذي استوقد نارا فلما أضاءت ما حوله ذهب الله بنورهم Sadaqallahul azim. Sadaqallahul azim. Itu dia peserta terakhir di kategori 2 pemirsa ya. Dan kita sudah tampilkan 10 peserta sore hari ini dari 2 kategori. Kita menantikan siapakah yang nanti akan tampil kembali di babak semifinal. Namun sebelum itu saya pengen ngobrol-ngobrol dulu nih dengan Dewan Juri seperti hari kemarin ya. Kita akan evaluasi dulu dari masing-masing peserta. Apa sih kekurangannya, terus apalagi tips-tipsnya supaya bacaannya lebih bagus lagi. Saya pengen menuju ke Abi Syamsuddin dulu nih. Bi, tadi kan kita sudah melihat penampilan dari adik-adik kita baik dari kategori 1 ataupun kategori 2 Bi. Mayoritas nih kekurangannya ini dari apanya ini Bi? Baik, Kekurangannya secara umum memang di nafas. Nafas ya Bi ya? Nafas, dari kemarin juga ini nafas karena masih tingkat anak-anak. Ya, orang gede aja kadang-kadang nafasnya, apalagi ibu-ibu, wah udah nafasnya beberapa kali disambung kan. Tapi bicara soal nafas nih Bi, memutus jadi terputus nafasnya di tengah ayat itu gimana ini Bi? Ya itu suatu kesalahan dan nanti akan mengurangi nilai. Mengurangi nilai ya? Iya. Jadi gimana nih Bi? Jangan-jangan tipsnya mungkin memilih wakufnya dipendekin atau gimana nih Bi? Enggak sih, udah cukup. Saya tidak berpatokan ke 4 menit. Kalau memang ini sudah bisa dibaca kemampuannya, tidak harus sampai 4 menit. Kadang-kadang 3 menit udah selesai. Sudah selesai seperti itu. Karena sudah kelihatan kemampuannya gitu ya Bi ya. Sudah bisa ditebak saya yakin itu.
Kelemahan lain ini ada di antaranya dalam makhrijul huruf terutama juga nih. Makhrijul huruf. H dibacanya H. Nah, Awas. itu dia. Tertukar ya, Bi ya? Iya, Rahmanirrahim tuh. Mestinya H kan. Rahmanirrahim. Itu. Tadi ada yang Rahmanirrahim. Nah, Bi coba Bi jelaskan Bi tempat huruf H sendiri ini di mana Bi? H itu ada di tenggorokan sih. Di halqi. Halqi itu ya ini tenggorokan paling bawah hamzah atau A, kemudian H, naik lagi H baru. Jadi memang berdekatan sih. Jadi memang gitu banyak ya? Kalau kita tidak berlatih terus-menerus membedakan antara H dan H, ini memang jadinya sering nyeletotnya seperti itu, sama dengan sin dengan shin. Yeah, Bismillah sering keseletot, mestinya Bismillah jadi Bismillah. Ya. Nah itu. Jadi berdekatan ya antara H dengan H itu ya Bi ya. Iya. Kemudian lagi apa ya tadi tuh tawalud, ini kembali tawalud terulang. Lagi. Ya tadi yang anak yang gede juga kategori 2 ini ada yang tawalud. Tawalud itu menambah suara baru, awas. Contoh alhamdulillahi rabbil alamin, ada bila. Nah, itu namanya tawalud, nggak boleh. Dia bukan huruf qalqalah ya Bi ya. Bukan. Yang memantul hanya huruf qalqalah, qaf, ta, ba, jim, dal. Nah, kalau itu sih harus. Iya. Oke, itu tawalud ya. Kemudian hunnah. Hunnah itu bacaan di mana konsentrasi napas dan suaranya ya harus melalui hidung. Ya, atau khayshum disebutnya. Itu harus lebih daripada mad tabi'i. Jangan sebentar. Ya, karena harus lama ya Bi. Berapa harokat tuh Bi? Ya, sampai maksimal 3 harokat lah. Maksimal 3 harokat. Karena terburu-buru mengejar target ayat, akhir ayat atau bacaan gitu ya. Jadinya dilalaikan, disepelekan itu, dilewat aja. Dikiranya tidak diperhatikan itu bacaan gunnah. Padahal juri jeli sekali ya Bi ya. Ada bidangnya masing-masing nih nanti. Iya. Ya, ini seperti gunnah itu ada yang lazim, ada yang aridho. Lazim itu yang nun mim bertasdid, nah itulah lazim, gunnah lazim. Gunnah lazim. Ada lagi yang aridho setelah melalui proses seperti iklab, mimba, mingkemnya tuh lebih dari matobi'i, ya sampai dengan 3. Iya. Atau min qablikum, jadi jangan cuman 2 harokat, min qablikum, nah itu berarti kurang. Mayyasha, kurang itu. Mayyasha, itu aja barangkali dari kami. Mungkin nanti dari Abi Muhadits nanti menambahkan yang baik. Terima kasih Abi Syamsuddin. Ya luar biasa ya. Saya pribadi jadi menambah ilmu lagi nih. Ada gunnah lazim. Aduh, jadi makin merasa bodoh nih. Makin merasa kok saya belum ada apa-apanya gitu ya. Kalau sudah bincang-bincang dengan para guru-guru ya, terutama guru di bidang tajwid dan fasohah. Nah, di bidang fasohah dan juga irama, Abi Muhadits ya, apa nih yang banyak terjadi pada adik-adik kita ini kekurangannya? Betul ya, kalau di fasohah itu seperti di awal sebelum kita mulai disampaikan bahwa menjaga kalimat ya, menjaga kalimat dan menjaga ayat juga termasuk di dalam penilaian fasohah. Nah itu juga termasuk menjaga huruf dan harokat. Hari ini harokatnya nggak ada yang salah, ya, nggak ada yang salah. Kalau kemarin kan ada yang tuker ya, harokatnya ada yang harusnya fathah dibaca kasroh ya.
Oh, hari gitu ya, ini Bia? ya, hari ini nggak ada Mbak Rida. Cuman Nggak ada ya? seperti tadi yang disampaikan Abi Samsudin bahwa banyak yang tertukar huruf ya. Oh, iya. Kalau tadi selain H ke H itu ada huruf dal, tapi kemudian dibacanya dhad ya. Salah tempat Ya, itu mengucapkan. salah tempat. Iya, iya. Padahal mengucapkan huruf dhad itu paling sulit sebenarnya. Paling Tapi sulit. kok ini anak-anak lebih mudah mengucapkan dhad daripada dal gitu. Iya, padahal Nah, PR nih ya. iya betul. Jadi kalau dal itu di ujung lidah tempat keluarnya da ya, di ujung lidah. Ujung lidah. Tapi kalau untuk dhad ya itu antara pinggir lidah baik pinggir lidah kanan ataupun pinggir lidah kiri ya. Nah, mengucapkannya kemudian diletakkan pinggiran itu di gigi geraham. Makanya sulit Gigi geraham. itu. Iya. Hanya Nabi yang bisa mengucapkan dengan sempurna ya. Makanya ada hadisnya itu. Ana afsahu man nataqa bidhad ya. Nabi sampai menyampaikan itu karena saking sulitnya kita mengucapkan huruf satu itu ya. Masya Allah, Masya Itu Allah. paling tidak kita mendekati lah gitu. Karena kalau tidak mendekati ya nanti lebih dekatnya ke dal gitu. Ini harus dideres terus ya, Bia? Dideres terus, dibiasakan dan Ya. dilatih, terutama diarahkan dalam pengucapannya. Baik. Iya. Dari iramanya sendiri gimana, Bi? Kalau irama hari ini bagus-bagus ya, bagus-bagus terutama yang di kategori 2. Itu Ya. rata-rata iramanya menggunakan irama bayati ya. Masih seperti kemarin ya, Masih banyaknya seperti bayati kemarin, ya. iya. Ya. Memang lebih mudah itu Mbak Rida ya, lebih mudah ya. Iya. Nahawan ada tapi enggak apa namanya Tidak utuh ya? Tidak utuh ya, tidak nyampe lah. Kurang maksimal. Betul. Baik, wah Iya. luar biasa. Abi Muhadis terima kasih. Sama-sama Mbak Rida. Iya, itu dia koreksi-koreksi dari kedua dewan juri untuk adik-adik kita yang tadi sudah tampil. Silakan dicatat ya buat pembimbing, buat pembinanya, buat ayah bundanya. Jika nanti salah satunya ini lolos ke babak semifinal, maka apa yang juri sampaikan nanti kita aplikasikan ya, lebih diperbaiki lagi bacaan Al-Qur'annya. Dan sesaat lagi kita akan umumkan siapakah dua peserta yang lolos ke babak semifinal pemirsa. Sesaat lagi tetap di sini ya, di Festival Murotal RCTV. Iya, Karim. Terima kasih Anda masih setia bersama kami di Festival Murotal RCTV. Iya, Karim. Ya, pemirsa sudah sampai di penghujung episode kali ini. Itu tandanya kami harus segera mengumumkan siapakah dua juara, dua pembaca terbaik yang nantinya akan lolos ke babak semifinal pemirsa. Langsung saja saya lempar ke Umi Hajah Sri. Silakan Umi. Terima kasih Mbak Rida. Aduh nih kalau udah waktunya ngumumin ada perasaan deg-degan ya. Terus berat gitu maksudnya. Karena pada dasarnya kalian semua udah menampilkan yang terbaik. Tapi sekali lagi bahwa ini kan hanya kompetisi. Nah kompetisi itu nanti ada yang lanjut, ada yang enggak lanjut. Tapi bukan berarti enggak lanjut belajarnya, enggak lanjut ngajinya, enggak lanjut belajar Qur'annya. Karena saat kalian berhenti belajar, saat kalian berhenti belajar ngaji, itu setan bakal bertepuk tangan. Dan disitulah kekalahannya. Jadi nanti setelah pengumuman, semangat terus, jangan sedih, belajar lagi karena masa depan kalian masih panjang, waktunya masih panjang untuk terus belajar memperbaiki diri. Ingat Allah nggak menilai hasil tapi menilai proses ya, semangat ya. Bismillahirrahmanirrahim. Kategori 1, untuk kategori 1 dengan pembaca murotal surat An-Naba yang maju ke tahap selanjutnya adalah Jihan
Jauhuro dengan nilai 87,5 dari SD Al Irsyad. Selamat Jihan Soleha. Selanjutnya untuk kategori 2. Kategori kedua yaitu juz 1 dan juz 10 dan lebih banyak dibaca juz 1 ya. Sampai juz 3, Quran surat Al-Baqarah dan Ali Imran. Yang maju ke tahap selanjutnya adalah Bismillahirrahmanirrahim. Fahira Kinan El Farizi dengan nilai 94 dari DTQ Kemantren. Semangat, selamat buat Fahira ya. Ya, El Fariza ya, oh ya, kita perbaiki nanti ya. Fahira Kinan El Fariza, baik. Selamat ya sayang Soleha. Sekali lagi semangat semuanya buat yang belum berhasil, bisa terus belajar. Dan kalau mau diulang lagi untuk bisa daftar lagi nanti bisa melalui tim dari Murotal RCTV 2022. Makasih Mbak Rida, kembali ke Mbak Rida. Baik, terima kasih Umi Sri, luar biasa sudah dibacakan hasilnya ya. Dari ketiga dewan juri sudah memilih bahwasanya di kategori 1 yang lolos adalah Jihan Jauharo dari SD Al Irsyad, kemudian juga dari kategori 2 yaitu Fahira Kinan El Fariza dari DTQ Kemantren. Selamat ya buat adik-adik dan jangan berhenti belajar, dan juga yang belum lolos jangan berkecil hati, tetap belajar. Nah pemirsa, kita akan kembali menyaksikan penampilan dari adik-adik kita pembaca Al-Quran, kori-koriah yang lucu-lucu, soleh-soleha besok sore lagi pemirsa ya. Dan saya akhirnya Rida Fairuz pamit undur diri beserta kru yang bertugas. Mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.